بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wahyu TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Miftahi babi rahmatillah madada ma fi ilmillah. Salatu wa salam bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Wahyu TV yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini kita akan sedikit membahas tentang adab. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan dalam surat Al-Anbiya yang artinya dan tiadalah kami Allah mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Dari sini kita lihat bahwa tugasnya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini menjadi rahmatil alamin, rahmat untuk semua, ya. Dan Rasulullah menjawab tugas itu, ya, dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan sabdanya yang berbunyi innama bu'itsu litanamima mala krimal akhlak, yang artinya adalah sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan, ya, akhlak mulia. Jadi Allah memberikan tugas menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh isi bumi. Dan Nabi Muhammad menyambut tugas itu. Beliau menyadari bahwasanya tugas beliau di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Salah satu akhlak mulia beliau adalah beliau mengajarkan, mencontohkan tentang adab. Ya, adab itu kalau kita lihat hal yang sangat luar biasa, menjadi dasar yang perlu disadari bagi kita umat manusia, khususnya umat muslim, di dalam melakukan, mengamalkan, ya, apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi itu menjadi dasarnya. Dengan adab yang baik, dengan cara-cara yang baik, itu akan apa yang disuruhkan, apa yang ditugaskan, apa yang diwajibkan dalam Quran dan Hadis akan bisa kita jalankan dengan baik. Sebagai manusia, dan Rasulullah juga telah mencontohkan ada beberapa adab, ada adab mau, ya, dimulai dari orang itu bangun sampai dia bangun lagi. Artinya dari bangun tidur sampai dia tidur dan bangun lagi. Di situ Rasulullah SAW mencontohkan dengan adab-adab yang baik, ya. Bagaimana bangun tidur kita harus mengucapkan doa yang baik. Kita harus bersyukur. Bagaimana rasa syukur itu kita sampaikan bahwasanya kita masih diberikan kesempatan. Setiap pagi adalah kesempatan buat kita dalam melakukan amal ibadah, ya. Setelah itu kita beraktualisasi diri, yang ada yang bersekolah, ya, ada yang bekerja, ya. Dimulai dari mungkin hal yang terkecil seperti mandi, kita dikasih adab, ya, aturannya. Bagaimana kita menyisir rambut, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita mau berangkat ke tempat sekolah, ke tempat bekerja, bagaimana kita berbicara dengan yang lebih tua, bagaimana kita berbicara dengan yang lebih muda, bagaimana kita melakukan semua sampai nanti kita mau tidur, semua diatur, semua
kasih contoh dengan sangat detail, dan contoh ini adalah sebuah semua adab yang diberikan, yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Dan kita mempunyai kewajiban untuk mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, yang pastinya contoh itu diberikan kepada kita karena Allah mengutus, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna, ya, paling sempurna. Rasulullah paling sempurna, tidak pernah salah, tidak mungkin salah, karena apa? Karena tugas beliau adalah menjadi contoh. Bayangkan kalau contoh itu salah, ya kita akan jadi apa, ya? Karena Rasulullah adalah orang yang sempurna, sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan semua yang dilakukan harus kita laksanakan sebaik mungkin, dan pasti di situ ada adab-adab yang mengaturnya, ya, sehingga harus kita pahami betul, kita sadari betul bahwasanya adab-adab yang dicontohkan Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang dipersyaratkan, ya, dipersyaratkan supaya apa? Supaya amal ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti kita akan diberikan balasan yang setimpal di akhirat, ya. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang keliru, ya, di akhirat nanti apa yang kita lakukan sedetil, sekecil apapun, karena semua kesalahan kita, kekurangan kita, kelebihan kita tidak ada yang tidak terhitung, ya. Tidak ada satu daun pun yang jatuh ke muka bumi ini tanpa sepengetahuan Allah, ya. Jadi kita harus betul-betul yakinkan betul, dan kita sudah punya contoh yang luar biasa, kita tinggal mencontoh saja, dan semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah contoh-contoh yang baik, dan pasti di dalamnya ada adab-adab yang adab-adab yang menggiring kita kepada diterimanya amal dan ibadah kita di muka Allah Subhanahu wa taala pada nantinya. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.